Penteruskan tiga dalam kebenaran Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini.
punya Allah yang besar, punya Allah yang ajaib, punya Allah yang dahsyat, yang jauh melebihi, yang jauh melampaui dari segala akal dan pikiran kami sebagai manusia ya Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau yang terus menyatakan kasih dan rahmat, kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Kami rasakan kasih-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai hidup kami. Bahkan hingga saat ini pun kami ada di tempat ini, kami ada di rumah-Mu ini untuk menguduskan hari Sabat-Mu ya Tuhan, sebagaimana perintah-Mu kepada setiap orang-orang yang percaya. Kami sangat-sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tiada terukur kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami sampai akhirnya. Engkau yang memberkati kami ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu nantinya yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Dan saat kami memuji menyembah-Mu, kami rindu Roh-Mu bekerja di tempat ini ya Tuhan, melawat, menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, Engkau yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami menyembah Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kami ya Tuhan, sehingga setiap korban syukur yang kami persembahkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan, yang menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Setiap korban syukur yang naik dari tempat ini ya Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Pengurapan-Mu terus mengalir atas hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, dengan Engkau yang menuntun, memimpin setiap mereka, Roh Kudus ya Allah ya Bapa, sehingga setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan, semua yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Saat kami bersyafaat berdoa bagi bangsa kami Tuhan, kami bersyukur buat Indonesia ya Tuhan. Sampai saat ini kami melihat kebaikan kemurahan-Mu, menolong bangsa kami, memberkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik ya Tuhan, dan terus akan Tuhan berkarya atas bangsa kami dalam segala hal, dalam segala bidang ya Tuhan. Engkau berkarya atas Indonesia ya Tuhan, lewat pemerintahan kami ya Tuhan, memberkati. Tuhan memakai mereka Tuhan, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang terendah dari tingkat RT RW. Pakailah mereka ya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, menjadi perpanjangan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk membawa kesejahteraan, keadilan atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berkarya Tuhan atas setiap kekurangan, atas setiap kelemahan, bahkan atas setiap keadilan yang terjadi di bangsa ini. Tuhan, kami percaya Engkau tidak Allah yang tidak pernah terdiam dan tertidur ya Tuhan. Kau melihat segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan, dan kami percaya Engkau akan bertindak ya Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pengenalan akan Kristus terus kami lepaskan atas bangsa kami ya Tuhan, sebagaimana kerinduan hati-Mu ya Tuhan. Semua orang boleh diselamatkan ya Tuhan, semua orang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu juga kerinduan kami sebagai orang yang percaya, boleh tergenapi ya Tuhan amanat agung-Mu atas Indonesia
Dan kami percaya kami yang hadir pada pagi siang hari ini, kami adalah orang-orang yang bukan saja dipanggil oleh Tuhan, dan kami adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan setiap kami lewat kebenaran firman, lewat apa yang kapan akan kami baca dan kami akan renungkan. Engkau memberkati ya Allah. Bahkan sekolah minggu di sebelah, Tuhan juga memberkati anak-anak yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan dan melakukan firman-Nya bersama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semuanya di dalam anugerah dan kasih daripada Tuhan. Sekolah minggu boleh berada di sebelah saudara kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Baik, puji nama Tuhan. Bapak-bapak kita yang siap untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan, kita boleh tahu setiap firman-Nya di dalam setiap hati kita. Dan saya percaya firman Tuhan itu berkuasa mengubah kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini berlaku bukan untuk Bapak Ibu saudara yang duduk, tetapi berlaku untuk kita semuanya ada di tempat ini. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara firman-Nya iya dan amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal ke-33 ayat yang ke-18, kiranya ini boleh menjadi ayat kunci bagi setiap Bapak Ibu saudara dan saya yang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu saudara, Mazmur pasal ke-33 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Sudah dapatkan di dalam Alkitab Bapak Ibu saudara? Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, Mazmur 33 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan mengajak kita membacanya, saudara kasih Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara kasih Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan, saudara kasih Tuhan, ayat ke-18. Biarlah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat ke-18. Tidak bisa. Haleluya. Sesungguhnya, saudara yang bawa Alkitab kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Saya percaya bahwa Tuhan melihat setiap kita adalah orang yang takut akan Dia. Saudara kasih Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan berjalan di jalannya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Yesus, tetapi saudara kasih Tuhan, untuk mereka berjalan di jalannya Yesus, saudara, itu boleh dikatakan sangat-sangat sedikit. Dan saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang yang sangat-sangat sedikit yang kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau dikatakan ayat yang ke-19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Artinya apa, saudara kasih Tuhan? Saudara dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan hidup kita. Dia adalah Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Keselamatan ini saudara, sesuatu yang sangat penting. Saya terus mengingatkan kepada diri saya, kepada Bapak Ibu saudara, kepada umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Apalah gunanya kita memperoleh seluruh dunia, tapi kalau kita kehilangan nyawa kita, kehilangan keselamatan kita. Saudara, kasih setia Tuhan di dalam hidup saudara dan saya melepaskan saya dan saudara dari kuasa maut. Saudara kasih Tuhan, dari kematian. Maut berbicara tentang kebinasaan, tetapi Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang berharap kepada Dia, orang-orang
yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan dikatakan apa? Memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini berbicara tentang kesulitan. Kelaparan berbicara tentang sesuatu yang bisa membuat damai sejahtera orang hilang, yang bisa membuat orang itu hidup di dalam kecemasan. Saudara kasih Tuhan. Tapi bagaimana saudara kasih Tuhan kita bisa menghadapi situasi kondisi zaman? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini orang yang punya kebun berhektar-hektar, ratusan hektar, mereka sedang mengalami kecemasan, mereka sedang mengalami goncangan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Pemerintah sedang melakukan pemeriksaan. Apakah itu hutan lindung yang digunakan untuk sebagai perkebunan? Saudara, mereka mulai menghadapi kecemasan, Bapak Ibu Saudara. Iya, kalau orang berkata bahwa sawit adalah orang yang seperti raja di dunia ini. Tetapi hari-hari ini saudara dikasih Tuhan, jangankan orang yang punya sawit, orang yang punya gedung-gedung pencakar langit, mereka yang pembangun gedung-gedung pencakar langit, mereka juga saudara, ketika mereka ada di Israel, mereka ada di Iran, mereka ada di Timur Tengah, ketika guncangan sedang terjadi, saudara kasih Tuhan, tidak ada. Kalau saudara lihat, tidak ada hebatnya gedung-gedung yang bertingkat, yang menjulang sampai ke langit. Ketika goncangan terjadi, itu membuat orang khawatir, membuat orang cemas. Saudara kasih Tuhan, tetapi pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, jadikan Yesus, saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah supplier di dalam setiap kehidupan kita. Mari saya mengajak kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yohanes pasal yang 15, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mungkin ayat firman ini sering kita baca, tapi biarlah Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita boleh menangkap apa yang menjadi perkataan Yesus di dalam setiap kehidupan murid-muridnya. Sama-sama kita akan baca karena cuma 2 ayat, 2-3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap padaku yang tidak berubah, tidak bisa ditampilkan. Iya, haleluya. Yang ayat yang kedua, 2-3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat yang pertama ditekankan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akulah pokok anggur yang benar. Saudara, anggur berbicara tentang sukacita. Saudara kasih Tuhan, anggur, saudara kasih Tuhan, berbicara tentang sesuatu yang banyak dicari oleh orang. Mujizat yang pertama kali terjadi, yang Yesus lakukan, saudara, air dia ubah menjadi apa? Anggur. Di suatu pernikahan yang ada di Kana, saudara kasih Tuhan, di dalam pernikahan tidak ada orang yang menikah itu nangis-nangis, bersedih, mencucurkan air mata, saudara kasih Tuhan. Tetapi orang yang menikah, saudara kasih Tuhan, kepala juru pesta, saudara kasih Tuhan. Kalau orang Batak bilang apa itu? Pak Bobasi. Menyediakan apa, saudara kasih Tuhan? Menyediakan bertempayan-tempayan anggur. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Anggur selalu menggambarkan sukacita. Semakin banyak anggur, saudara dikasih Tuhan, maka
orang-orang yang datang ke pesta akan semakin banyak, dan pesta itu akan semakin meriah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetapi Saudara kasih Tuhan, anggur yang disediakan Saudara oleh tukang pesta, Saudara, adalah anggur yang diracik, yang diproses, yang dikerjakan, Saudara kasih Tuhan, yang dipetik dan yang diperas, Saudara kasih Tuhan, dari buah anggur yang sesungguhnya. Dan apa yang terjadi, Saudara dikasih Tuhan? Maka orang-orang memberitahukan bahwa anggur yang disediakan oleh juru pesta, oleh tukang pesta itu udah habis. Dan mereka berkata kepada Maria, anggur sudah habis. Saudara kasih Tuhan. Dan Maria berkata, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Nak, anggur sudah habis." Dan Yesus berkata kepada Maria, "Tunggu waktunya." Saudara kasih Tuhan. Yesus berkata kepada Maria, ibunya. Dan Maria berkata kepada orang pesta itu, dikatakan demikian, "Apa yang Yesus katakan kepadamu, perbuat. Apa yang Yesus katakan, apa yang anakku katakan, kau lakukan ya. Apapun yang dia minta, kau kerjakan ya." Saudara, apa yang terjadi, Saudara dikasih Tuhan? Maka Yesus bilang, "Ambil tempayan, isi dengan air." Yesus tidak bilang ambil buah anggur, tapi Yesus berkata ambil tempayan, isi. Saudara kasih Tuhan. Lalu mereka mengambil, saudara, tempayan-tempayan yang tadinya, Saudara kasih Tuhan, untuk tempat di mana orang Israel yang datang ke pesta harus ambil air dari tempayan itu untuk mencuci kakinya, untuk membersihkan. Saudara kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi, Saudara dikasih Tuhan? Sesuatu yang menurut manusia itu tidak berguna, yang menurut manusia, Saudara kasih Tuhan, sesuatu yang mungkin tidak terlalu diperdulikan, Saudara kasih Tuhan, sesuatu yang boleh dikatakan itu di bawah standar. Lalu Yesus berkata ketika sudah disiapkan, "Cedok, yang memesan pelayan itu, cedok, bawa ke pemimpin pesta." Saudara dikasih Tuhan, saya percaya, bagaimana kalau itu saudara dan saya sebagai pelayan di tempat pesta itu, yuk cedok. Dia tahu, Saudara kasih Tuhan, ketika dia cedok itu tidak berubah menjadi anggur. Ketika dia cedok, itu masih dalam bentuk air. Saudara kasih Tuhan. Tetapi Ibu Yesus berkata, apa yang disuruh anakku, lakukan itu. Apa yang Yesus katakan, lakukan itu. Jangan lihat faktanya air. Tapi ketika air itu dibawa, saudara dikasih Tuhan, saudara, ada dua kemungkinan. Kalau yang dibawa oleh pelayan pesta itu, air itu tetap air, saya akan percaya pelayan-pelayan di tempat pesta itu akan mendapatkan sanksi, hukuman, saudara, makian, cacian dari orang-orang yang ada di situ. Secara khusus kepala daripada pesta. Saudara kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia mau? Saya percaya kadang-kadang dalam kita mengikuti Tuhan, saudara kasih Tuhan, asik-asik ngeri-ngeri asik, saudara kasih Tuhan.
Ngerinya ketika kita menghadapi mungkin seperti pelayan-pelayan. Ketika anggur itu, air itu dibawa, saudara kasih Tuhan, dan pemimpin pesta. Dia minum, dia katakan, ini anggur dari mana? Ini anggur siapa yang buat? Saudara dikasih Tuhan, kau buat dari mana? Saudara dikasih Tuhan, Yesus dikatakan, akulah pokok anggur. Ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, ketika saudara dan saya ada dalam hidup bersama dengan Yesus, Dia adalah pokok anggur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita boleh tetap bersuka cita. Kita katakan bersuka cita senantiasa. Akulah pokok anggur yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita semuanya di dalam, saudara kasih Tuhan, dunia yang semakin gelap, dunia yang tidak pernah bisa memberikan saudara dan saya harapan. Tapi biarlah saudara dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar. Saudara, pokok anggur. Saudara dan saya siapa? Kita adalah ranting. Kalau ranting itu tinggal di dalam pokok anggur, ayatnya kedua. Saudara dan saya adalah ranting. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ranting itu tinggal di dalam pokok anggur. Maka Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara dikasih Tuhan, akulah pokok anggur yang benar. Yesaya 32 ayat ke-17. Mari kita pelan-pelan kita akan renungkan firman ini. Yesaya 32 ayat ke-17. Saudara, Yesus adalah pokok anggur, bukan cuma pokok anggur, tapi pokok anggur yang benar. Sama-sama kita akan baca. 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudara, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara, kalau ku cari damai, ada di mana? Hanya ku dapat dalam Yesus. Dunia bisa nggak memberikan saudara kasih Tuhan sukacita? Bisa. Saudara kasih Tuhan, dunia bisa memberikan sukacita? Bisa. Naik klub, uang yang banyak, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara lihat hari-hari ini di media sosial, di Facebook, saudara kasih Tuhan, giveaway dan sebagainya, saudara kasih Tuhan. Dan tidak sedikit orang yang tertipu. Kenapa? Karena mereka menginginkan ada sejahtera, ada kedamaian yang mereka bisa dapatkan. Kalau aku banyak, aku pasti sejahtera, aku pasti damai, aku pasti senang. Saudara kasih Tuhan, tetapi ternyata apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Tengok aja komentar-komentarnya ya dari bawah. Bagaimana mereka ditipu, bagaimana mereka diperdaya, bagaimana uang mereka dihabiskan, saudara dikasih Tuhan. Mereka yang sudah susah ditambahi susah lagi. Bapak Ibu Saudara, pada pagi dan siang hari Tuhan mengingatkan kita, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yesus adalah kebenaran, Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Jadikan Dia, saudara kasih Tuhan, biar kita boleh berkata, Tuhan, aku mau hidup benar. Kalau kita hidup benar, pasti kita baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Pepatah
mata dunia aja dia berkata, berani karena benar, takut karena salah. Kenapa kita harus bisa berani menghadapi hidup ini? Karena kita berjalan bersama dengan kebenaran. Siapa kebenaran kita? Adalah Yesus. Seperti lagu pujian tadi, Yesuslah kau kebenaran yang menyelamatkan aku. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sangat penting untuk saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita mau hidup di dalam kebenaran? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus tinggal di dalam Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran. Yakin dan percaya saja, Tuhan sanggup mengubah, Tuhan sanggup menolong hidup, Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera. Ada orang yang punya uang berlimpah-limpah tapi hidupnya ada damai sejahtera. Tapi ada orang, saudara kasih Tuhan, yang mungkin hari lepas hari bisa dinikmati, bisa menikmati berkat Tuhan, tidak sampai kelaparan, tapi ada damai. Berapa banyak saudara di tempat ini kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Amin saudara. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Ada banyak orang kehilangan uangnya. Saudara kasih Tuhan, saya melihat ada seorang yang bekerja laris, kopinya laris, jualannya laris, saudara. Tapi setelah itu, saudara kasih Tuhan, kalau dihitung-hitung, saudara kasih Tuhan, banyak orang yang beli dia, tetapi setiap kurang lebih 4 bulan dia harus pergi ke Malaysia, dan hasil keuntungannya dikasihkan sama dokter. Hasil keuntungannya, saudara kasih Tuhan, dikasihkan kepada orang lain. Tapi berkat yang datangnya daripada Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita katakan seperti ini, ada orang yang diberkati berlimpah-limpah, punya kekayaan berlimpah-limpah, tetapi tidak diberikan karunia untuk menikmati berkat. Tapi saudara, di tempat ini saya berdoa, saudara dan saya adalah orang yang dilimpahi, diberikan, saudara kasih Tuhan, kenikmatan. Apa itu? Sebetulnya kesehatan. Saudara, siapa yang menuliskan pengkhotbah? Siapa yang banyak ngomong di situ? Dikatakan apa? Kalau sudah baca dalam pengkhotbah, sia-sia, 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 sia-sia. Loh kok sia-sia? Salomo, orang yang dikatakan nomor 1, punya harta benda, punya emas, punya perak dan segalanya. Tapi Salomo berkata sia-sia, sia-sia, sia-sia. Dan saudara lihat, kalau sudah punya Alkitab, saudara baca di akhir daripada kitab pengkhotbah, akhirnya takutlah akan Tuhan. Akhirnya takutlah akan Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan, dengarkanlah apa yang Tuhan katakan kepada. Intinya, Salomo dia berkata, intinya, saudara, takutlah akan Tuhan. Salomo berkata, dari debu akan kembali jadi debu. Inilah kehidupan kita. Kekayaan yang paling kaya pun terbatas. Kesusahan Bapak Ibu Saudara dan saya juga terbatas. Kekayaan kita juga terbatas. Saudara dikasih Tuhan, kita punya mungkin miliaran, mungkin triliunan, saudara kasih Tuhan. Ketika tiba-tiba Tuhan berkata, ayo balik, ayo pulang. Kira-kira siapa yang akan menikmati kekayaan itu? Saudara kasih. Mungkin kekayaan itu akan menjadi, saudara dikasih Tuhan, perseteruan dengan keluarga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, saudara dikasih Tuhan, tinggallah di dalam kebenaran, tinggallah di dalam Kristus. Saudara kasih Tuhan, akulah pokok anggur. Jadikan dia pokok anggur dalam hidup saudara.
Jangankan uang kita jadikan pokok anggur. Jangan harta benda saudara. Jangan pernah intelektual saudara dijadikan sebagai pokok anggur. Tapi jadikan Yesus sebagai pokok anggur. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jadikan Tuhan pokok anggur. Jangan kekayaan orang tua kita jadikan itu pokok anggur kita. Tapi Tuhan berkata, jadikan Yesus itu pokok anggur. Jangan jadikan pendeta itu sebagai pokok anggur kita. Tapi jadikan Tuhan Yesus itu sebagai pokok anggur di dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Tenang. Kalau saudara itu benar, pasti tenang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kita itu benar, itu pasti tenang. Saudara, bahkan siap Yabi beberapa waktu ini ada razia, betul tidak Bapak Ibu Saudara? Ada razia, saudara. Tapi boleh dikatakan Bapak Ibu Saudara, dari 1.000 orang itu cuma beberapa gelintir itu yang santai. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena dia benar. Dia tenang aja. Mau polisi 10 di situ, saudara kasih Tuhan, tidak ada dia takut. Santai aja. Kenapa? Karena benar. Saudara dikasih Tuhan. Memang bukan siapa ini semua itu plat nomor semuanya. Kadang-kadang kita mau bayar pajak, kadang-kadang sulit sekali. Saudara dikasih Tuhan. Di Persika orang terserah. Bahkan ini adalah kota yang paling ujung dan memang boleh dikatakan bebas. Tapi ketika ada razia yang begitu, saudara, ini dari pusat sampai ke daerah, saudara dikasih Tuhan, tidak ada lagi teman-teman, tidak ada lagi saudara-saudara. Apa yang terjadi saudara dikasih Tuhan? Mereka semua ketakutan. Cuma satu saudara dikasih Tuhan, tidak usah takut, pakai helm. Hanya pakai helm saja, maka saudara tidak ada yang dikejar. Tapi kalau saudara tidak pakai helm, oh itu yang dikejar-kejar. Makanya saudara lihat ada polisi kejar-kejaran, saudara dikasih Tuhan. Dan banyak orang takut, kenapa saudara dikasih Tuhan? Ya jujur. Kalau kita memiliki kekurangan kesalahan, kita akan pasti mati. Saudara, tapi kalau ada yang menjamin kehidupan saudara dan saya, maka kita tidak perlu takut. Amin, saudara kasih Tuhan. Kalau ada polisi yang menjamin, udahlah tenang aja pokoknya, udah saya yang menjamin walaupun kau banyak kekurangan, plat kamu mati, STN kamu mati. Kalau ada yang bilang, saudara, orang yang punya pangkat, dia bilang udahlah, saudara kasih Tuhan. Saya pernah saudara kasih Tuhan, satu saat saya kena tangkap, Bapak Ibu Saudara. Bukan saat ini, beberapa tahun yang lalu, saudara dikasih Tuhan. Tiba-tiba saya dikejar, saudara kasih Tuhan, lalu ditangkap. Ya udah, saya jalan. Sampai di sana saudara dikasih Tuhan. Lalu dengan kasih anugerah Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, saya bilang nggak bisa, tidak, saya bayar aja. Waktu itu sekitar 150 saudara. Karena helm aja nggak ada, STNK lengkap, SIM lengkap. Waktu itu motor belum mati. Saudara dikasih Tuhan, dia nggak ada helm saja. Kalau ada kasih karunia, dia berkata, Pak, saya bilang nggak apa-apa, saya bayar aja. Namanya saya salah, saya bilang. Saya salah, saya bayar. Dia bilang nggak usah. Bapak pulang aja, ambil helm. Saudara dikasih Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Tidak jadi ditahan, tidak jadi kena denda, karena ada orang yang mengasihi saya. Saya percaya ada banyak kekurangan kita. Secara rohani, ada banyak kekurangan saudara. Kalau saudara katakan, saudara sempurna enggak. Tapi Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, saudara dan saya, itu disempurnakan. Amin saudara. Yesus yang menjadi pengantara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan.
Mari tetap tinggal di dalam Yesus. Ayat yang selanjutnya, Yohanes 15 ayat yang kedua. Ada sesuatu yang penting yang perlu kita belajar pada siang hari ini. Yesaya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Saya membacakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapakan saudara? Dipotong. Di dalam Tuhan, di dalam pokok anggur itu saudara, ada dua macam. Yang satu memang ranting tinggal di dalam pokok, tetapi ketika tidak berbuah, apa yang terjadi? Dipotong. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, gereja tidak berbicara tentang masalah banyaknya orang, enggak. Tetapi Tuhan, apa yang Tuhan cari dalam hidup saudara dan saya? Tuhan mencari apa? Buah. Katakan kanan kiri, Tuhan mencari buah. Tuhan cari buah. Sebelah yang kanan kiri saudara katakan, Pak, Bu, Tuhan cari buah. Yang Tuhan cari bukan harta benda. Yang Tuhan cari di dalam setiap hidup orang yang percaya, saudara kasih Tuhan, yaitu buah. Saudara kasih Tuhan. Matius pasal ke-21. Matius pasal ke-21 ayat 18 sampai 19. Suatu saat Tuhan Yesus sedang berjalan. Saudara kasih Tuhan, lihat. Tuhan cari buah. Tanamkan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan cari buah. Di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 18-19. Saudara, saya akan bacakan 18, Bapak Ibu Saudara baca ayat 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa apa? Lapar. Ayat yang ke-19. Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan satu hal yang menjadi perenungan di dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yesus, saudara, yang Tuhan cari dalam kehidupan kita, kuantitas atau kualitas? Kuantitas atau kualitas, Bapak Ibu Saudara? Ya, kualitas. Dan saya percaya setiap kita pasti cari yang berkualitas, bukan yang berkuantitas. Saudara kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, saudara pergi ke pasar, obral itu murah atau mahal? Murah. Tapi bahannya bagaimana? Tapi yang berkualitas. Karena kalau kita mendapatkan sesuatu yang berkualitas, mungkin kita bisa harus menahan lapar, menahan uang saudara harusnya beli es tuh nggak usah. Tapi aku mau beli itu sesuatu yang berkualitas. Entah itu mungkin jam tangan, entah itu mungkin tas, entah itu mungkin sesuatu yang harganya saudara kasih Tuhan bukan 1.003, tetapi sesuatu yang berkualitas. Itu perlu ada harga yang perlu dibayar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita berbuah. Saudara kasih Tuhan, berbuah. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, apa? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tuhan mau setiap kita boleh berbuah.
Sebelum Yesus datang kali yang kedua, jangan sampai Tuhan ketika datang dia mencari mana buah, tetapi kita menjadi orang yang tidak berbuah. Maka Tuhan katakan apa? Tebang. Rantingnya tidak berbuah, potong. Dan saudara-saudara baca, dicampakkan ke dalam. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana kita bisa berbuah? Ayo kita baca sama-sama. Matius pasal ke-13 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Bagaimana saudara dan saya bisa berbuah? Dimulai daripada firman Tuhan Matius 13 ayat 8 dan 9. Ayo sama-sama dengan saya baca. Sama-sama kita baca. 2, 3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia supaya kehidupan kita berbuah. Yesus berbicara tentang benih yang ditabur. Dan saya percaya setiap kita semua di tempat ini memiliki hati, tanah yang subur, sehingga firman yang ditabur, saudara kasih Tuhan, itu bertumbuh dan berbuah. Saya mau ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siapapun hamba Tuhan manapun di seluruh, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, mereka yang dipakai Tuhan juga, tidak ada orang yang 100% berkata, wow, dia adalah hamba Tuhan yang hebat, dia adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dia adalah hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Tidak ada yang 100% berkomen demikian. Ada yang berkata itu hamba Tuhan palsu, itu hamba Tuhan sesat, itu dicari uang. Saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan Philip Metowa di komen, apa yang dikatakan Pak Niko di komen, apa yang dikatakan saudara kasih Tuhan Eporus di komen, apa yang Paus katakan di komen. Saudara, komennya tidak semua positif. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan katakan kepada kita, saya dan saudara, kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, apa yang Alkitab katakan dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar apa? Mendengar. Saudara, kenapa dia mau mendengar? Kenapa dia mau dengar-dengaran, saudara kasih Tuhan? Kenapa dia mau bisa mendengar dan dia bisa memiliki kehidupan yang bisa berbuah? Ada yang 30, 60, bahkan 100 kali. Karena hatinya baik. Karena dia seperti tanah yang baik. Hatinya, saudara kasih Tuhan, tidak neko-neko di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita katakan bagaimana kita bisa berbuah. Jadikan hidup kita menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan. Jangan tanah yang berbatu-batu. Jangan menjadi semak dulu. Jangan menjadi apa saudara, seperti yang di tepi jalan. Tapi hati kita harus menjadi tanah yang subur. Haleluya. Tuhan. Engkau penjunan, apa saudara? Ku tanah liat, betul jadikan ini doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku menjadi baru.
adalah hati yang mudah dibentuk, mudah diubah, yang keras jadi lembut, yang pemarah jadi penyabar. Saudara kasih Tuhan, yang jahat jadi baik. Kenapa? Karena saudara dan saya mendengar firman, mendengar perkataan-perkataan Tuhan, mendengar, menerima benih yang ditaburkan. Saudara kasih Tuhan. Dan Alkitab katakan, saudara kasih Tuhan, kalau hidup kita berbuah, maka yang pertama yang disenangkan adalah Tuhan. Kalau hidup kita berbuah, saudara kasih Tuhan, ini ayat yang terakhir, Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Dan apa saudara kasih Tuhan? Ini yang terjadi ketika hidup kita itu berbuah, maka kita akan menjadi terang. Saudara kasih Tuhan, kita akan menjadi berkah. Matius 5:16 sama-sama kita akan baca 2-3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Saudara, ketegangan begini saudara, bercahaya, terang bercahaya di depan orang. Artinya apa? Saudara, orang yang berjalan kegelapan ketika mereka melihat saudara, maka dia tidak gelap lagi. Terima kasih ya buat supportnya, terima kasih ya buat doanya, terima kasih ya buat kebaikannya. Saudara dikasih Tuhan, orang akan melihat. Dan apa yang dikatakan, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mau Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita, maka kita harus berbuah. Amin. Haleluya. Kita mari berdiri bersama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan pujian ini. Menyenangkan
setiap kami ya Tuhan dengan kebaikan-Mu. Selamat kami dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami ada di dalam tangan-Mu, kami ada dalam pikiran-Mu, kami ada dalam rencana-Mu. Setiap kami yang ada pada pagi siang hari ini, dari anak-anak sampai orang tua, kami semuanya ada dalam pikiran Kristus. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh ditaburkan menguatkan kehidupan kami, memberkati setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang tidak memiliki pengharapan, kami diberikan pengharapan. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan boleh mengurapi kami semuanya. Haleluya. Penuhkan kami dengan Roh-Mu, penuhkan kami dengan Roh-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Penuhi kami minggu ini. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyehatkan kami. Berikan kami cahaya melihat dari dalam kita, lihat di dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita yang percaya firman yang menjadi pengalaman dalam hidup kita, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kami menyambut setiap rekan-rekan saudara-saudara kita yang boleh hadir beribadah kepada Tuhan. Sudah berlihatkan lagi di depan belakang, katakan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yes, saya percaya kalau satu orang saja saudara kasih Tuhan membawa jiwa, saya percaya tempat ini sudah ada penuh, tidak kuat lagi saudara kasih Tuhan. Ya, kursi-kursi sudah penuh semuanya. Dan saya percaya mereka membawa jiwa. Ketika saudara membawa jiwa, bukan gereja penuh tapi surga seperti itu. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan melihat warta yang saudara boleh terima. Hari Rabu di tempat ini tetap ada menara doa. Pukul 18, saudara kasih Tuhan, kita sudah berdoa, saudara kasih Tuhan, di tempat ini. Biarlah setiap doa-doa kita, Tuhan boleh memberkati. Hari Jumat di tempat ini ada Youth Generation, saudara kasih Tuhan. Ada persekutuan anak-anak muda, saudara kasih Tuhan. Saya mengundang setiap anak-anak muda yang belum berkeluarga, ayo mari sama-sama kita bersekutu, saudara kasih Tuhan, saling sharing, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Hari Sabtu ada doa puasa, ada latihan untuk ibadah minggu, saudara kasih Tuhan. Dan untuk hari Minggu ada ibadah raya pukul 10 dan ibadah sekolah minggu bersama-sama dengan ibadah raya. Setelah ujian dan penyembahan, maka anak-anak sekolah minggu akan ada di rumah sebelah. Mereka boleh diisi, mereka boleh diberkati oleh firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, untuk minggu besok yang berulang tahun di bulan Juli, saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama saudara. Siapapun di antara kita yang berulang tahun di bulan Juli, minggu besok akan didoakan bersama-sama, saudara kasih Tuhan. Dan potong kue yang sederhana kami boleh memberkati. Siapapun di antara kita, mungkin ada saudara-saudara teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Juli, bawa datang kepada Tuhan. Haleluya. Untuk pelayan Tuhan ibadah minggu besok, saudara bisa lihat di warta, dan mari kita persiapkan diri kita, saudara kasih Tuhan, untuk kita boleh melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu juga ya Tuhan. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, pengurapan, pewahyuan daripada menjadi miliknya Tuhan.
Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Ajari kami Tuhan selalu memberi yang terbaik dari yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Kami akan memberi dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beri Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Ada padaku hati berkata
wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus,